Bagaimana respon teknik terhadap gejala geologi lereng tidak stabil dan potensi longsor? Respon teknisnya yaitu stabilisasi atau perkuatan lereng atau hindari daerah bencana. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan rebutan sudah habis. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Izin bertanya. Baik, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dengan Nesa Prawangsa, NIM akhir 025. Saya bertanya mengenai, tadi dijelaskan pada tabel mengenai respon teknis terhadap gejala geologi, di mana pada tabel tersebut terdapat ada dua gejala geologi, yaitu mengenai tanah lunak dan tanah lemah. Jadi yang saya tanyakan di sini yaitu apa perbedaan antara tanah lunak dan tanah lemah, dan apakah respon teknik terhadap pada tanah lemah dan berpotensi runtuh dapat juga diterapkan pada respon teknik pada tanah lunak dan sediment. Apa bisa dimengerti pertanyaannya? Baik, bisa. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada penanya yang lain? Mohon izin bertanya. Tes. Apakah Baik. suara saya bisa didengar? Sudah bisa. Ya, perkenalkan saya Sastra Bujangga, NIM akhir 032. Mohon izin bertanya. Tadi sempat dikatakan pada saat mempelajari materi, respon teknik terhadap gejala geologi tanah lemah dan berpotensi runtuh adalah dengan peningkatan daya dukung tanah atau pengisian lubang. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan daya dukung tanah tersebut? Apakah ada metode khusus untuk melaksanakannya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu untuk penanyanya. Untuk jawabannya mohon ditunggu sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Esa, yaitu mengenai apa yang membedakan tanah lemah dan tanah lunak, dan apakah respon teknis pada tanah lemah dan potensi runtuh dapat juga diterapkan pada respon teknis pada tanah lunak dan settlement. Untuk pengertian dari tanah lemah, menurut kami, tanah lemah itu adalah tanah yang memiliki stabilitas atau daya dukung tanah yang lemah. Jadi, tanah lemah ini tidak dapat dengan baik mendukung beban dari struktur, sehingga dapat menyebabkan terjadinya keruntuhan. Kemudian selanjutnya yaitu tanah lunak. Tanah lunak ini adalah jenis tanah khusus yang kurang terkonsolidasi dan juga memiliki karakteristik kandungan air tinggi, kekuatan tanah yang rendah, dan deformasi yang besar, sehingga umumnya tidak cocok digunakan dalam teknik konstruksi. Jadi menurut kami, apakah respon teknis pada tanah lemah dan potensi runtuh dapat juga diterapkan pada respon teknis pada tanah lunak dan settlement? Menurut kami, respon teknisnya bisa diterapkan. Mungkin sekian, Nesa. Apakah ada yang kurang jelas? Baik Daniel, sudah jelas untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk dari sastra akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan sastra, yaitu cara meningkatkan daya dukung tanah, itu kami menemukan 9 cara atau 9 metode. Yang pertama ada metode compaction atau pemadatan, yang merupakan proses mekanis yang sangat sering diaplikasikan dalam proses pemadatan suatu tanah. Yang kedua ada metode dynamic compaction atau pemadatan gravitasi massa. Nah, pemadatan jenis ini prinsipnya sama dengan pemadatan roller yang pada metode pertama tadi, tetapi pada pemadatan ini lebih memanfaatkan energi massa gravitasi bumi. Nah, prinsip kerja metode kedua ini yaitu dengan menjatuhkan lempengan baja berat berbentuk lingkaran dengan bantuan mesin crawler crane pada elevasi tertentu yang kemudian memberikan efek pemadatan pada tanah itu sendiri. Nah, untuk metode yang ketiga ada metode vibrofloat. Nah, metode ini digunakan pada jenis lapisan tanah yang memiliki daya ikat antar butiran yang lemah dan berpasir, sehingga diperlukan suatu teknik untuk meningkatkan gradasi agar lebih heterogen dan meningkatkan kekuatan daya ikat antar butiran tanah itu guna mencegah proses likuifasi pada tanah berpasir. Nah, metode ini pada prinsipnya menggunakan media getar atau vibro tabung yang diturunkan ke dalam suatu lubang di dalam lapisan tanah yang kemudian dilakukan proses pengentaran agar memberikan tingkat gradasi yang lebih heterogen pada tanah itu sendiri. Nah, untuk metode yang keempat, ada yang namanya metode prefabricated vertical drain atau PVD yang digunakan untuk mempercepat proses konsolidasi yang akan terjadi pada lapisan tanah, khususnya pada tanah timbunan yang besar seperti proyek reklamasi. Nah, prinsip kerjanya yaitu mempercepat proses konsolidasi tanah dengan mereduksi nilai poritas air atau kandungan air di dalam tanah itu sendiri. Dengan kata lain, kita mempercepat pengeluaran kandungan air yang masih terperangkap di dalam tanah itu sendiri. Nah, untuk yang kelima, ada metode yang namanya dewatering process. Metode ini digunakan untuk memperbaiki dan mengontrol jumlah air dalam lapisan tanah. Untuk metode keenam ada namanya metode substitution soil. Nah, metode ini diaplikasikan jika jenis tanah bersifat buruk dan tidak memiliki daya dukung yang direncanakan. Misalnya, jenis tanah gambut yang memiliki kandungan organik yang tinggi dan lumpur. Karena itu, maka sistem substitusi tanah dengan tanah yang memiliki daya dukung yang lebih baik dapat dilakukan. Untuk metode yang ketujuh ada yang namanya metode pile support soil. Metode ini dapat pula diaplikasikan pada jenis tanah yang memiliki daya dukung yang kurang baik.
atau lembek terhadap beban yang akan bekerja di atasnya, seperti konstruksi jalan raya maupun landasan pacu. Metode yang ke-8 ada namanya metode geotextile. Metode ini sudah mulai banyak digunakan khususnya pada proyek konstruksi jalan raya, kereta api, railway, dan perkuatan tebing. Nah, prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan bahan yang bersifat polimer elastis dan dapat memberikan daya dukung dan kepadatan terhadap lapisan tanah. Dan yang terakhir ada metode chemical, aspal, semen, dan CaCO3. Nah, metode ini yang terakhir bersifat non-mekanis, yaitu berupa rekayasa dengan mencampurkan beberapa zat aditif ke dalam lapisan tanah, seperti menggunakan campuran bahan kimia tertentu, aspal, semen, dan zat kapur. Nah, untuk metodenya sekian, apakah bisa diterima untuk sastra? Baik, bisa diterima untuk jawabannya. Terima kasih dari kelompok 15. Baik. Selanjutnya, sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Itu ada 2 pertanyaan dari Ninyoman Sinta Purnama Dewi dengan NIM akhir 022. Yaitu pertanyaannya, suatu tanah akan dipakai untuk konstruksi jalan raya, namun tanah tersebut memiliki kandungan air yang besar dan membuat tanah menjadi lembek. Kira-kira respon teknis apa yang bisa dilakukan? Kemudian, selanjutnya ada pertanyaan dari Putu Juni Hartawan dengan NIM akhir 018. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan pengenalan area tanah yang sulit atau potensi geohazard. Baik, mohon izin untuk mendiskusikan jawabannya.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Sinta, NIM akhir 022, di mana pertanyaannya adalah suatu tanah akan dipakai untuk konstruksi jalan raya, namun tanah tersebut memiliki kandungan air yang besar dan membuat tanah menjadi lembek. Nah, kira-kira respon teknis apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk respon teknis yang dapat dilakukan adalah dewatering tanah itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dewatering tanah adalah metode untuk memperbaiki tanah dan mengontrol jumlah air dalam lapisan tanah galian dengan rekayasa pemompaan air keluar dari areal pekerjaan galian seperti pekerjaan jalan raya yang disebutkan tadi. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan selain melakukan dewatering tanah itu, yaitu antara lain penambahan serat buatan atau geodeksi, dan yang lainnya adalah pemadatan beton. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Juni, mohon untuk kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Juni dengan email 018, itu bagaimana cara melakukan pengenalan area tanah yang sulit atau potensi geohazard. Jadi cara untuk melakukan pengenalan area tanah yang sulit atau potensi geohazard adalah dengan cara melakukan site investigation. Site investigation ini meliputi yaitu yang namanya investigasi tanah atau ground investigation, yang di mana hal ini ground investigation memperhitungkan kondisi dari tanah atau mengamati kondisi tanah baik itu dari awal mulainya proyek konstruksi. Investigasi tanah harus dilanjutkan hingga kondisi tanahnya diketahui dan dapat dimengerti dengan baik, sehingga konstruksinya dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf, mungkin sekian dari jawaban kami. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada yang menambahkan, bagaimana menurut Juni? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Baik. Jadi sekian dari penanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak, baik, karena sudah tidak ada penanya lagi, maka presentasi dari kelompok 15 mengenai pengenalan awal tentang respon teknis terhadap gejala geologi kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan selamat sore. oke, silakan lanjutkan. Saya komentari sedikit ya. Saya pikir presentasinya bagus. Anda bisa kembali nggak ke slide Anda yang nomor 2 kalau nggak salah. Ada buat diagram. Nah, ya. Ini ya. Jadi sebenarnya apa yang Anda bicarakan tadi itu ada di sini semua ya. Ada di sini semua mengenai
penurunan atau settlement ya, kemudian mengenai keruntuhan, baik pada beban statik, beban dinamik, kemudian mengenai responnya, pemakaian bahan-bahan konstruksi yang baru, dan mengenai metode juga, saya pikir matriks ini bagus ya, jadi cukup mengcover semua materi yang Anda bicarakan. Kemudian tadi tentang pertanyaan-pertanyaannya juga saya pikir cukup terarah begitu ya, terarah bagaimana menentukan tanah sulit, kemudian apa bedanya tanah yang lemah dengan tanah yang lunak. Nanti akan Anda pelajari itu ya. Semua akan Anda dapatkan di mekanika tanah. Jadi kalau tanah lunak itu ada dua ya, ada dua hal tentang penyebutan keadaan tanah. Yang satu itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, tanah itu dikatakan sangat lunak atau very soft. Kemudian yang kedua adalah soft. Yang ketiga adalah medium. Yang keempat adalah stiff. Yang kelima adalah very stiff. Ya, atau lunak, sangat lunak, sedang, kaku dan sangat kaku. Itu konsistensi. Ya. Namun konsistensi ini juga punya padanan. Padanannya adalah kekuatan atau strength. Jadi strength itu mengarah kepada shear strength-nya atau kuat gesernya. Tadi sebenarnya sudah dijawab cukup detail ya. Jadi strength itu urusannya ke bearing capacity atau daya dukung tanah. Daya dukung tanah itu ya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya, jadi kalau disebutkan tanah yang tanah itu kekuatannya rendah gitu ya, atau shear strength-nya rendah. Nah itu dia berkorelasi dengan konsistensi. Mungkin kalau di bukunya Ralph Bepek dan bukunya Carl Tersagi maupun Meyerhoff, yang very soft dengan soft itu cenderung kuat gesernya rendah. Ya. Kemudian yang medium sama dengan yang medium, kemudian yang stiff dengan very stiff itu dianggap strong, dianggap kuat. Akan ada padanannya itu nanti. Jadi pertanyaannya benar, apa bedanya tanah lunak dengan tanah lemah ya? Kalau tanah lunak itu mengenai konsistensinya, kalau tanah lemah atau kekuatannya rendah ya, itu mengenai bearing capacity. Ya, tadi saya pikir jawabannya sudah sangat mengena, sudah cukup. Makanya saya tidak mengintervensi tadi diskusi tadi. Kemudian ada pertanyaan bagaimana membuat jalan kalau di tanahnya lunak. Saya kebetulan dosen yang mengampu mata kuliah metode perbaikan tanah. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan. Ada 7 metode seperti itu, atau 9 metode gitu ya. Mulai dari geotextile, mulai dari PVD, kemudian stone column, sand column, kemudian mini pile, ya, kemudian ada fibro flotation tadi sempat disebut. Jadi saya pikir untuk yang presentasi hari ini cukup baik ya. Jadi termasuk menerjemahkan grafik ini tadi siapa yang baca ini tadi? Daniel ya? Iya Pak, betul Pak. Anda sudah terjemahkan sebelumnya, apa Anda langsung terjemahkan saat Anda baca ini? Ada yang sudah saya terjemahkan sebelumnya dan beberapa tulisannya nggak terlalu terbaca. Okay. Jadi ada beberapa ngadat spontan jadi. Ya, oke. Jadi saya pikir pemahaman tentang pemilihan diksi dan vocabulary-nya sangat baik tadi ya mengenai istilah-istilah keteknik sipilan. Oke, saya appreciate bagi yang menjawab dan bagi yang bertanya. Oke, silakan lanjutkan. Seperti inilah Anda nantinya ya, apa yang Anda omongin sekarang Anda akan ingat dalam beberapa semester ke depan. Oh, saya pernah ngomong begini saat ada kuliah pengantar geologi teknik, dan Anda akan temui semua yang ada di di diskusi Anda yang tadi. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Halo guys,
Selamat sore. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima Silakan lanjut, kasih. Dek. Ya. Silakan lanjut. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Nikadek Sargitayanti dengan NIM akhir 024 dan Ninyoman Minati Sukardina dengan NIM akhir 034. Kami akan mempresentasikan mengenai definisi dan tujuan respon teknis terhadap gejala geologi. Yang pertama ada definisi. Definisi dari respon teknis adalah suatu tindakan atau upaya yang bersifat teknis. Yang kedua ada definisi dari gejala geologi merupakan suatu peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Singkatnya, dapat diartikan gejala geologi sebagai suatu peristiwa alam atau fenomena alam. Jadi di sini definisi dari respon teknis terhadap gejala geologi adalah tindakan atau upaya yang bersifat teknis yang berhubungan dengan peristiwa alam berkaitan yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Selanjutnya ada tujuan dari respon teknis terhadap geologi, yaitu untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan-kerusakan akibat bencana dan korban jiwa akibat gejala geologi yang terjadi. Dan manfaat dari respon teknis terhadap geologi yaitu menjamin faktor-faktor geologi yang mempengaruhi lokasi, desain, konstruksi, operasi dan perawatan pekerjaan rekayasa yang telah dikenali dan diperhitungkan dengan matang. Selanjutnya, ada beberapa definisi dari gejala geologi. Yang pertama ada gempa. Gempa adalah getaran yang dirasakan di permukaan akibat adanya tumbukan lempeng tektonik atau letusan gunung berapi. Gempa adalah sebuah bencana geologi yang menimbulkan kerugian kepada manusia, baik itu berupa korban jiwa, korban harta, ataupun korban nyawa. Kejadian gempa bisa mengakibatkan kerusakan fasilitas infrastruktur, maka dari itu yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak yang diakibatkan oleh gempa. Selanjutnya, ada beberapa gejala geologi lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Gejala geologi yang selanjutnya ada likuifaksi. Likuifaksi merupakan fenomena suatu tanah kehilangan banyak kekuatan atau strength dan kekakuan atau stiffness dalam waktu yang singkat. Saat terjadi gempa, gaya geser yang ditimbulkan mengakibatkan pasir bereaksi sehingga tekanan air pori meningkat. Akibat getaran siklik yang terjadi dalam waktu singkat ini, tanah kehilangan banyak kekuatan atau kekakuannya sehingga tidak dapat mendukung struktur di atasnya dan menjaga untuk tetap stabil. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terjadi ketika sekumpulan air yang besar secara cepat berpindah tempat. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Kesimpulannya, tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, atau longsoran atau bisa disebut landslide. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan rebutan bagi yang mau menjawab, dipersilakan untuk menjawab.
Untuk soal pertama itu apa definisi dari respon teknis terhadap gejala geologi? Izin menjawab nomor 1. Baik, silakan. Dari NIM berapa? Perkenalkan, saya Nikada Juliani, NIM akhir 009. Apa definisi dari respon teknis terhadap gejala geologi? Respon teknis terhadap geologi adalah tindakan atau upaya yang bersifat teknis yang berhubungan dengan peristiwa alam berkaitan yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Terima kasih. Izin menjawab nomor 2. Izin menjawab nomor 2, 014. 026. 014. 030. 026. Izin menjawab. 026, silakan menjawab. Apakah tujuan dari respon teknis terhadap gejala geologi? Tujuannya itu adalah dari respon teknis terhadap gejala geologi untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan-kerusakan akibat bencana dan korban jiwa akibat gejala geologi yang terjadi. Terima kasih. Izin menjawab nomor 3. Izin menjawab nomor 3. Izin menjawab nomor 3, 030. Akhir 027. NIM 027, silakan. Apakah akibat dari getaran siklik dalam likuifaksi? Akibat getaran siklik dalam likuifaksi adalah tanah kehilangan banyak kekuatan atau kekuatannya, sehingga tidak dapat mendukung struktur di atasnya dan menjaga untuk tetap stabil. Terima kasih. Izin menjawab nomor 4. Izin menjawab nomor 4, NIM 010. 030. 014. Untuk NIM 030, silakan menjawab. Baik. Jawaban dari mengapa timbul tsunami, yakni tsunami terjadi akibat gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, atau longsoran landslide. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan disebutkan NIM dan namanya. Baik. Terima kasih. Budi Suartana, NIM akhir 023. Nah, tadi sempat disinggung dan dijelaskan mengenai likuifaksi. Nah, pertanyaan saya, desain seperti apa yang dapat dibuat untuk rumah anti likuifaksi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, di sini ada 3 penanya ada 4 penanya di kolom chat. Yang pertama dari Nikada Centiasi di Mahir 005. Pertanyaannya, mengapa setiap terjadi gempa biasanya sering dilanjutkan dengan gempa susulan? Kemudian ada Binti Nur Ainia dengan Mahir 036. Seberapa efektifkah sistem peringatan dini tsunami di Indonesia mengingat banyak daerah di Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi yang mengakibatkan tsunami? Kemudian ada Skinate Safar Dede di Mahir 008. Jelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat desain infrastruktur sehingga dapat tahan terhadap tsunami. Kemudian ada Safina Aulia Makfira dari Mahir 03. Cara apa yang bisa digunakan untuk mencegah itu? Untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Dimohon untuk menunggu.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Ki Gede Suhartano dengan NIM akhir 023. Pertanyaannya yaitu desain yang seperti apa bisa disebut desain rumah anti likuifaksi. Akan coba saya jawab. Yaitu untuk desain rumah anti likuifaksi dapat dilakukan dengan cara pemasangan pondasi dalam atau tiang panjang pada bangunan sehingga beban bangunan akan ditopang oleh tiang panjang menuju tanah keras. Sehingga walaupun tanah menjadi likuifaksi struktur bangunan akan tetap berdiri tidak terpengaruh oleh likuifaksi. Jawabannya apakah bisa diterima? Ya, mungkin dari saya sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang lain akan coba kami diskusikan lagi. Mohon ditunggu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safina Aulia Makbirah dengan pertanyaan cara apa yang bisa digunakan untuk mencegah likuifaksi. Untuk mencegah likuifaksi itu sebenarnya sangat sulit, seperti halnya gempa bumi yang datang tiba-tiba dan kapan saja, sehingga hal yang bisa kita lakukan itu meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan respon teknis, seperti menaikkan tegangan vertikal, melakukan dewatering, pemadatan tanah, membuang lapisan tanah yang berpotensi likuifaksi, kemudian membuat pondasi dalam atau tiang panjang, dan memasukkan gelembung gas ke dalam tanah. Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, ini Dek, untuk likuifaksi biar saya jawab ya, karena supaya tidak memberikan penjelasan yang misleading. Jadi Anda tutup screen-nya, saya kuliah Anda 15 menit mengenai likuifaksi. Nah, ditutup Dek, supaya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, karena Anda interested di likuifaksi ya, saya share screen-nya. Sudah bisa lihat? Ya, bisa lihat Dek? Apa? Oke. Kita ngomong likuifaksi ya. Likuifaksi kemarin yang terjadi cukup besar itu di Sulawesi kemarin ya, di daerah Tobo dan di Sulawesi Tengah ya pada umumnya. Jadi likuifaksi itu adalah suatu fenomena ya, di mana tanah berbutir kasar seperti pasir yang bersih ya, tidak mengandung butiran lempung,
kemudian dalam keadaan jenuh air, dan kerapatannya sangat loose atau renggang, kemudian mendapatkan beban atau mendapatkan beban dinamik atau beban siklik. Tadi ada sudah menyinggung beban-beban siklik. Jadi likuifaksi itu adalah tanah yang berbutir kasar, ya. Jadi syarat dan ketentuan terjadinya likuifaksi itu Anda bisa lihat di situ, ya. Jadi pertama harus ada lapisan tanah yang berbutir kasar, contohnya adalah pasir. Kemudian pasir itu harus dalam keadaan jenuh air atau jenuh air sebagian. Kemudian berikutnya adalah ya, tanah berbutir kasar tadi dan dalam kondisi jenuh air tadi itu ya, mengalami pembebanan siklik berupa getaran. Salah satu sumber getaran di bumi secara alamiah adalah gempa. Bisa jadi karena tektonik, bisa jadi karena vulkanik. Nah, akibat getaran itu, ya, akhirnya akan tanah yang jenuh air itu, ya, pori-pori air yang berada pada pori-pori tanah itu mengalami peningkatan tekanan air pori, atau kita sebut sebagai excess pore water pressure. Karena tekanan air ini menjadi sangat besar akibat guncangan tadi, sehingga satu butiran tanah dengan butiran yang lainnya itu seolah-olah terlepas satu dengan yang lain dan berenang di dalam tanah itu, di dalam air itu. Ya. Nah, kondisi tanah berbutir yang berperilaku seperti cairan itulah namanya proses liquefy atau proses seolah-olah berperilaku seperti cairan, bukan air ya, seperti cairan. Ya, kalau cairan itu ya, kalau tanah itu punya plastisitas, kalau cairan itu punya apa? Kemampuan mengalir apa? Visko. Dia butiran yang sebenarnya solid, ya, butiran solid seperti pasir itu kan solid, itu berperilaku seperti air. Dia kehilangan semua tegangan gesernya akibat meningkatnya air pori. Tadi sudah diomongin. Jadi likuifaksi itu akan terjadi kalau ada ketiga-tiganya ini terpenuhi. Gitu. Jadi ada material yang loose, ya, berbutir kasar, kemudian harus jenuh air, dan ketiga ada sumber getar yang cukup efektif. Kalau sumber getarnya tidak cukup efektif, tidak terjadi likuifaksi. Ya, ini potensi likuifaksi di Pulau Bali. Jadi itu mengarah kepada posisi-posisi sesar aktif yang ada di kawasan Bali Nusra. Ya, jadi sudah sempat diomongin. Lalu apanya yang dicari? Yang dicari adalah nilai PGA-nya atau peak ground acceleration-nya dan PGV-nya, peak ground velocity-nya. Kecepatan gelombang gempa itu. Ya, atau kecepatan atau percepatan rambat gelombang pada medium, pada satu media. Medianya adalah tanah dan batuan. Itu besarnya berapa? Ya. Nah, itu nanti akan dibandingkan dengan kuat geser yang dimiliki oleh tanah. Ya. Ini metodenya, ya. Yang metode pertama yang dipropos oleh Sid dan Idris tahun 71, ya, itu membandingkan antara ya, kuat geser tanah yang sudah dimiliki oleh tanah, kemudian kuat geser yang ditimbulkan oleh gempa yang harus ditahan oleh tanah. Nah, kalau kuat geser yang muncul oleh gempa, ya, siklik yang dihasilkan oleh gempa itu lebih besar dari kemampuan tanah menerima geser siklik itu, maka terjadilah kondisi likuifaksi. Jadi kalau Anda lihat di grafik yang paling kiri, ya, di paling kiri itu ada dua, ada CSR dan ada CRR. Ya, CRR ini adalah kekuatan tanah, ya. Kemudian CSR ini adalah kekuatan dari siklik yang ditimbulkan oleh gempa. Kalau ini lebih besar dari satu nilai safety faktornya, maka tidak terjadi kondisi likuifaksi. Ya. Lalu bagaimana mengidentifikasi likuifaksi? Ya. Jadi kita di teknik sipil itu harus punya data-data tentang kekuatan tanah. Bisa lewat SPT, bisa melakukan pengujian di laboratorium, mengambil undisturbed sampel, kemudian uji konus, ya, atau sondir, kemudian uji fisik dan mekanik lainnya, misalkan seperti volumenya berapa, kohesinya berapa, sudut gesernya berapa. Ya. Kemudian ini dianalisis. Kemudian
dibandingkan nanti dengan data seismiknya, data gempanya, ya ini ya, data gempa ini ya, ini data gempa. Itu sehingga nanti ini dibandingkan dengan analisa yang diberikan oleh Si dan Idris itu tahun 71. Di situ akan ada pertanyaan, apakah terjadi likuifaksi? Kalau tidak, maka kesimpulannya safety faktor aman. Kalau iya, lalu apa yang dilakukan? Seperti tadi, apa likuifaksi bisa dicegah? Ya. Dicegah 100% tidak bisa, tetapi dikurangi resiko bencananya bisa. Saya kebetulan dengan Pak Sutarjo ya, kami berdua adalah salah satu tim dari yang membantu BPBD Bali dalam rangka melakukan pengurangan risiko bencana khususnya kegempaan, ya, struktur, kemudian kelongsoran dan 7 hazard yang yang di-announce oleh BNPB. Nah, usulannya seperti apa? Tadi sudah ada yang menjawab, dipadatkan, benar. Ya, kemudian dimasukkan gelembung, saya nggak paham maksudnya, mungkin karena penterjemahannya saja. Dilakukan fibroflotation atau pemadatan dalam. Nah, itu adalah bagian dari mitigasi struktural berupa perbaikan tanah. Kemudian ada mitigasi struktural lain yaitu berupa rekayasa struktur. Tadi ada yang menjawab buat fondasi dalam, fondasi tiang sampai berapa? Nah, itu ada analisisnya. Ya, jadi harus tahu sekarang di posisi itu likuifaksinya sampai kedalaman berapa, gitu ya. Lalu dibuatkan rekayasa struktur. Jadi kira-kira seperti itu, tidak bisa mencegah likuifaksi secara secara tuntas begitu, sama halnya dengan gempa ya. Gempa bahkan jangankan mencegah, meramalkan kapan terjadi gempa saja kita tidak mampu. Kemudian pertama, tidak mampu meramalkan kapan kejadiannya. Yang kedua, tidak mampu meramalkan berapa besar atau magnitud gempa yang akan muncul. Yang ketiga, kita tidak akan tahu berapa lama terjadinya gempa. Dan kita juga tidak akan tahu berapa lama selang dari susulan gempa berikutnya. Itu tergantung sekali dengan sumber getarnya. Kalau dia tektonik pada posisi apa, kemudian pada kedalaman berapa. Lalu posisi kita seberapa dekat dengan epicenter, dan seterusnya ya. Kita akan belajar lebih lanjut itu. Lalu apa yang dibutuhkan untuk mengetahui likuifaksi atau tidak? Lakukan penyelidikan geoteknik ya. Anda melakukan bor, melakukan sonde, uji laboratorium dan lain-lain. Kemudian melakukan analisisnya. Ya. Analisis likuifaksi. Nah, di sini perbandingan data sonde dan lain-lain ya, yang sudah dihitung ya, saya hitung gitu. Nah, akan terjadi likuifaksi di kedalaman 4 meter perkiraan kita, sesuai dengan hasil analisis dari pembacaan ini. Oh, ini posisinya likuifaksi di 4 meter. Kalau di 4 meter likuifaksi, lalu apa digunakan caranya? Oh, banyak hal. Ya, bisa jadi ditambahkan timbunan di atasnya sehingga tanah ini menjadi mampat. Ya, itu likuifaksinya bisa terkurangi resikonya. Yang kedua, bisa dilakukan pemadatan dalam atau deep compaction. Tadi ada yang sudah menyebutkan deep compaction. Salah satu contohnya yang kami lakukan di Bandara Ngurah Rai. Kita lakukan fibroflotation di situ, jadi pemadatan pengisian rongga-rongga. Ya, mungkin yang maksud Anda gelembung tadi rongga misalnya. Jadi rongga-rongga tanah itu diinjeksikan dengan dengan pasir yang lebih halus, dia menjadi kuat. Nah, begitu caranya melakukan mitigasi. Yang mitigasinya bisa 2, 1 perbaikan tanah atau soil improvement, mitigasi berikutnya adalah perencanaan atau perancangan struktur di dalamnya. Ya, lalu apa kesimpulannya? Ya, jadi kalau di daerah studi yang saya lakukan di sekitar Gunakso itu terjadi likuifaksi pada kedalaman 0,4 meter, tetapi dengan kekuatan gempa 7,6 magnitud pada skala Richter gitu, atau pada skala 7 modified Mercalli intensity. Jadi atau kecepatan rambat gelombangnya atau peak ground acceleration-nya adalah 353 gal ya. Itu G ya. Nah, itu yang menimbulkan. Tapi tidak bisa dicegah 100% ya. Kemudian saya tunjukkan untuk di Denpasar seperti apa gitu ya. Untuk di Denpasar seperti apa? Untuk di Denpasar, ini paper yang saya tulis tahun 2019 ya.
itu adalah potensi likuifaksi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Selatan serta kerentanannya terhadap bahaya penurunan. Ini saya presentasikan di Konferensi Nasional Teknik Sipil di Aceh tahun 2019. Ya, lalu apa dapatnya? Jadi kalau kita lihat di abstrak sini, itu ya pada sekitar Bandara Ngurah Rai itu ada dua potensi likuifaksi, yaitu pada kedalaman 2 sampai 6 meter dan 10 sampai 12 meter. Ya, kemudian di beberapa titik ada pada 2 sampai 8. Dan kalau terjadi likuifaksi di daerah sini, itu bisa sampai penurunannya sebesar 24 cm atau 25 cm seperti itu. Jadi Anda kebayang kalau struktur Anda atau gedung Anda itu fondasinya mengalami penurunan sebesar 25 cm, ya saya pikir itu akan runtuh ya. Nah, kondisi itu. Jadi kita melakukan kok studi, kita di Teknik Sipil juga melakukan studi-studi seperti ini. Ya. Jadi yang seperti ini saya sudah lakukan ini di tahun 2019, kemudian dipresentasikan. Hasilnya seperti apa? Ini paper yang saya tulis tahun 2019 ya. Ini lokasi yang saya kerjakan itu di area Bandara Ngurah Rai, kemudian di Pelabuhan Benoa ya. Ini metodologinya nanti Anda pelajari. Ya. Lalu hasilnya seperti apa? Ya. Saya butuh data tanah. Data tanahnya saya punya. Ya, kita cari data tanahnya ya. Di area 1, area 2, kemudian kita hitung. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi saya bicara tentang CSR dan CRR. CSR ini ya adalah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi. Sedangkan CRR itu adalah kekuatan dari tanah. Nah, Anda bisa lihat di sini. CSR-nya lebih besar daripada CRR pada kedalaman 4 sampai 10 meter atau 6 sampai 10 meter. Kemudian di posisi ini 12 sampai 14 seperti itu. Nah, sisanya kalau dia CRR-nya lebih tinggi maka tidak akan terjadi likuifaksi. Seperti ini di 2 sampai 6 ya. Kemudian di sini ada 2 sampai 4 ya, CRR-nya lebih rendah, kemudian di 8 sampai 12 seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu mitigasinya apa? Mitigasinya ya kalau yang di Bandara Ngurah Rai kami lakukan fibro flotation. Ini pemadatan dalam. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilai NSPT sehingga meningkatkan kepadatan tanah pada zona bahaya likuifaksi. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi studi-studi likuifaksi ini sangat erat hubungannya dengan teknik sipil khususnya di kegempaan. Ya, jadi kita lakukan model-model penelitian seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas materinya, Bapak. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Skina Tessa Pardede dengan NIM akhir 008. Pertanyaan dari NIM akhir 008 yaitu, jelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat desain infrastruktur sehingga dapat tahan terhadap tsunami. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, saya akan coba menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, kita dapat membuat infrastruktur seperti bangunan dengan bahan dari beton. Bangunan dari beton memiliki kekuatan yang paling besar dibandingkan bahan lainnya dalam menahan tsunami.
Yang kedua, mendesain struktur dari bangunan agar memiliki ruang untuk air mengalir. Bangunan yang memiliki banyak ruang terbuka lebih memudahkan air untuk mengalir. Dan perlu diingat pula pada tembok atau dinding yang berhadapan dengan arah datangnya air akan terkena tekanan yang lebih besar. Yang ketiga, buat pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh dan dalam akan lebih kuat dalam mempertahankan bangunan agar tidak terseret arus dari tsunami. Yang keempat, desain bangunan memiliki indeks kekuatan redundansi yang tinggi. Redundansi itu adalah pendistribusian tegangan dari tegangan yang lebih tinggi ke bagian struktur lain dengan tegangan yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, bentuk kolom bangunan. Kolom yang terbentuk bulat lebih dinamis dibandingkan kolom yang berbentuk persegi. Sehingga gaya seret atau gesekan dari air akan jadi lebih kecil. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman atau Bapak dosen ada tambahan? Kami persilakan. Terima kasih. Oke, ini tsunami ini juga apa namanya bahaya yang unpredictable ya, dan tidak mudah untuk mengantisipasinya. Tetapi mengantisipasi yang paling baik mengenai tsunami maupun likuifaksi adalah pendidikan kepada masyarakat ya, edukasi kepada masyarakat dengan cara ya memberikan penyuluhan, memberikan informasi yang tepat dan praktis serta populer untuk bisa menghindar dalam rangka mengurangi risiko bencana. Pembangunan infrastruktur ya itu sebenarnya bisa dilakukan, tetapi tidak banyak membantu ya, karena area yang sangat luas. Biasa misalkan terjadi tsunami pada satu pesisir, itu panjang pesisirnya bisa puluhan kilometer ya. Untuk membangun infrastruktur pada posisi seperti itu sangat tidak mungkin. Maka yang paling mungkin digunakan untuk mengurangi resiko bencana baik likuifaksi, baik tsunami ya, maupun kegempaan, itu adalah edukasi yang pertama. Anda sekarang setelah belajar seperti ini, mulailah mengedukasi ya siapapun di sekitar Anda mengenai pengurangan risiko bencana terhadap kegempaan ya, misalkan likuifaksi maupun tsunami ya. Kalau misalkan terjadi kegempaan, sekarang early warning sudah banyak ya, entah lewat media sosial, entah apa namanya media-media resmi milik satu pemerintah, badan atau agensi yang berwenang atau mempunyai otoritas untuk menyampaikan berita seperti itu. Nah, contoh seperti apa namanya beberapa bulan yang lalu itu di media sosial orang bicara soal gelombang tinggi di pantai selatan Jawa yang sampai tingginya sekian, itu adalah hasil simulasi. Apa akan terjadi atau tidak belum tentu ya. Nah, sekarang orang-orang seringkali begitu mendapatkan berita langsung membroadcast berita itu tanpa melihat atau membaca secara utuh hasil tulisan seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang paling efektif sekarang adalah edukasi mengenai bagaimana menyelamatkan diri atau mengurangi risiko bencana tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas terhadap infrastruktur gitu. Tapi itu tidak banyak memberikan pertolongan pada saat musibah terjadi seperti itu. Salah satu contoh tadi misal pembangunan yang mungkin dindingnya dikurangi sehingga saat terjadi tsunami bangunannya tidak roboh karena tidak terhantam oleh gelombang. Iya, itu bisa mengurangi risiko bencana, tetapi bencananya tetap terjadi. Ya, jadi dalam hal ini edukasi mengenai pengurangan risiko bencana menjadi ujung tombak sebenarnya. Siapa orang-orangnya ya? Salah satunya Anda sekarang. Nah, sudah mulai paham tentang respon teknis kebencanaan, kegempaan. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian kalau masih ada, jadi kalau tidak minggu depan masih ada dua kelompok lagi ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan 2 kelompok lagi. Setelah itu mungkin sudah mulai persiapan ke UAS. Ya. Kemudian kalau
saya sudah melihat beberapa kelompok ya, mungkin sudah hampir semua kelompok mengirimkan mengirimkan PowerPoint-nya, itu cukup bagus ya. Tapi saya yang lebih penting adalah Anda kirimkan ke teman-teman Anda yang lain ya, supaya bisa saling baca satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga semuanya bisa memiliki materi yang sama ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup kuliahnya. Ucapan terima kasih. Lanjutkan minggu depan. Selamat sore. Sore Bapak, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore Bapak, terima kasih. Selamat sore Pak Tri. Terima kasih. Hah? Hmm? Bawa tiang. Oh, udah.